dulu. Perkenalkan, saya Erli Marlina, guru kimia di SMA Terpadu Bustanul Arifin, Kabupaten Bandar Meriah, Aceh. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 Prodi Pendidikan Kimia di Universitas Maliku Saleh, Luksumawi, Aceh. Pada kesempatan kali ini, Selasa 5 Maret 2024, saya akan menampilkan video praktik pembelajaran untuk materi asam basa pada submateri identifikasi sifat larutan asam basa atau netral menggunakan indikator universitas kertas pH meter kuning dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik. Ini sebagai syarat untuk uji kinerja di PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Pada sarapan pagi? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa, kita berdoa dulu biar pelajaran ini masuk ke dalam hati, berguna dan bermanfaat untuk kamu ke depannya. Amin. Kita mulai berdoa, silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah warzuqna fahman. Amin. Oke, alhamdulillah. Hari ini datang semua nggak? Datang, Bu. Baik Bu, absen aja dulu sebentar ya. Oke. Agni Bersari, Bu. Endang Yulisiani, Putri. Oke, alhamdulillah semuanya Hadir. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, coba dilihat dulu di depan. Judul materi kita hari ini adalah Identifikasi asam dan basa. Kertas pH meter kuning. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita ingat kembali dulu pembelajaran ya. Sebelumnya. Oke, masih ingat pembelajaran sebelumnya? Apa itu Insya pengertian Allah. asam? Siapa yang ingat pengertian asam? Ibu, Oke, silakan. asam dan basa adalah larutan elektrolit yang dikenal dengan ciri khasnya seperti asam yang memiliki rasa asam dan basa yang memiliki rasa pahit. Oke, asam memiliki rasa asam, Basa memiliki rasa pahit. dan memiliki sifat Elektron. Elektrolit. Teori asam basa Lewis. ada Lewis, ada Brothelori, ada Arrhenius. Oke, ingat ya. Asam ini identik dengan rasa asam, basa identik dengan rasa Pahit. Oke. Pembelajaran kita hari ini bagaimana cara mengidentifikasi Asam dan basa. Menggunakan kertas. Oke, menggunakan kertas. Identifikasi asam dan basa menggunakan kertas pH meter kuning. Oke. Pernah nggak kalian lihat bunga kembang sepatu? Pernah, Bu. Warnanya apa aja? kira-kira? Merah, kuning, putih. Ada yang ibu sering lihat kayaknya ada namanya Merah, merah, kuning, putih. Pink. Nah, kebetulan
lebih simpel dibandingkan zat yang alami. Oke, udah pernah saya lihat bahan-bahan ini ya? Udah, Bu. Nah, coba lihat di gambar di depan. Ini gambar tangan ya. Ya kan? Ya. Kamu pernah kalau marut kunyit tangan kan jadi Kuning. biasanya kan kalau udah habis marut kunyit udah kuning tangannya kita cuci kan? Iya, Bu. Pakai apa biasanya kalian cuci? Sabun. Setelah kalian cuci pakai sabun, apa yang terjadi sama tangan? Nggak hilang. Masih kuning tangannya kuning. Tapi terjadi perubahan Udarnya. lebih pudar, artinya ada perubahan warna pada larutan kuning yang ada nempel di Tangan. nggak kena Sabun. Berarti terjadi perubahan warna kan? Iya, Bu. Oke, sekarang kita lihat videonya ya. Iya, Ya, Bu. kita lihat dulu video. Oke ya, sebentar ya. Nah, sebelum kita melihat pembelajaran ini, simak video ini, kalian udah tahu tadi materi sebelumnya. Habis itu apa yang bisa digunakan untuk indikator asam basa yang paling mudah dan paling efisien dibandingkan zat yang alami. Jadi sebenarnya tujuan pembelajaran kita hari ini supaya kalian dapat menganalisa zat-zat yang ada di sekitar kita bersifat asam atau basa menggunakan Indikator. Artinya tanpa harus kita cicipi rasa asam dan basa itu, karena zat asam dan basa ini kan nggak semuanya bisa dicicipi karena Sebagian bersifat racun. sebagian bersifat racun, nggak mungkin kita cicipi. Kalau dikasih strawberry pasti mau ya, Mau. tahu di asam dan basa. Tapi kalau dikasih sesuatu dalam gelas warnanya cerah, kita nggak tahu itu apa asam atau basa, mungkin kita takut untuk mencicipinya ya kan? Karena asam dan basa ini salah satu sifatnya ya udah kita pelajari sebelumnya. Sebagian bersifat racun, jadi tidak bisa diketahui hanya dengan dirasa. Oke, yang kedua nanti kalian dapat merancang prosedur praktikumnya dan gimana cara kita mencobanya untuk mengetahui apakah zat itu bersifat asam atau basa. Kemudian nanti kalian diskusi kelompok untuk menyimpulkan hasilnya, kemudian kita presentasi. Jadi tujuan paling inti sebenarnya hari ini mengetahui zat-zat yang ada dalam kehidupan sehari-hari bersifat asam Dan basa. dengan menggunakan indikator atau Petunjuk. tanpa harus bersentuhan dengan lidah kita ya. Ya dulu. Oke, coba kita lihat dulu video ini. Nah, diperhatikan ya, ya. Kalau minum ini, Boleh sambil dilihat, kadang adalah kemungkinan untuk memburuk. Sasadai memberikan peringatan 24 jam. Saya merekomendasikan Sasadai untuk perawatan untuk cari tiket pesawat tanpa bongkar celengan, booking di Agoda. Indikator asam basa. Kamu telah mengetahui bahwa untuk menentukan suatu larutan, apakah asam atau basa, diperlukan suatu zat yang disebut indikator atau indikator asam basa. Indikator asam basa adalah bahan yang mengandung senyawa yang dapat memperlihatkan perbedaan warna sifat larutan asam, basa, atau netral suatu zat. Perbedaan warna inilah yang memungkinkan bahan tersebut berfungsi sebagai indikator. Ada berbagai macam indikator asam basa, di antaranya kertas lakmus, larutan indikator, indikator universal, dan indikator alami. 1. Kertas lakmus. Tipe kertas lakmus ada dua macam, yaitu kertas lakmus biru dan kertas lakmus merah. Lakmus biru adalah indikator untuk larutan asam. Seperti yang telah kamu ketahui sebelumnya, bahwa jika kertas lakmus biru dicelupkan ke dalam larutan yang bersifat asam, maka kertas lakmus tersebut akan berubah menjadi merah. Tetapi, jika dicelupkan pada larutan basa, kertas tidak berubah warna. Lakmus merah adalah indikator untuk larutan basa.
Jika kertas lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan yang bersifat basah, maka kertas lakmus tersebut akan berubah menjadi warna biru. Tetapi, jika dicelupkan pada larutan asam, maka kertas lakmus tidak berubah warna. Jika kedua jenis kertas lakmus dimasukkan ke dalam suatu larutan dan ternyata tidak ada yang berubah warnanya, maka larutan tersebut adalah suatu garam netral. Kelebihan dari penggunaan kertas lakmus antara lain dapat berubah warna dengan cepat saat bereaksi dengan asam maupun basa, mudah diserap oleh kertas sehingga digunakan dalam bentuk kertas lakmus, sukar bereaksi dengan oksigen dalam udara bebas sehingga dapat bertahan lama atau awet. pH dari larutan yang diuji. Untuk pH 1-4, terjadi rentang warna antara merah sampai orange. Untuk pH 4-7, terjadi rentang warna antara orange sampai kuning. Untuk pH 7-10, terjadi rentang warna antara kuning sampai hijau. Untuk pH 10-14, terjadi rentang warna antara hijau sampai biru gelap. 4. Indikator alami. Indikator alami dapat dibuat dengan cara mengekstrak atau mengambil sari dari buah-buahan, bunga-bungaan, temu-temuan yang berwarna-warni, atau sayuran. Indikator alami buah-buahan, misalnya buah anggur, buah duet, kulit manggis. Indikator alami bunga-bungaan, bunga mawar dan bunga kembang sepatu. Indikator alami temu-temuan, misalnya kunyit dan kulit secang. Indikator alami sayuran, misalnya kubis ungu, tomat, dan wortel. Indikator alami selain mudah diperoleh, juga mudah dibuat sendiri. Ekstrak dari bahan-bahan tersebut akan memberikan warna yang berbeda jika dimasukkan ke dalam larutan asam, basa, ataupun netral. Ekstrak kunyit yang dilarutkan dalam air pada keadaan netral berwarna kuning. Jika dicampur dalam larutan asam, warna kuning tersebut akan semakin cerah. Dan jika dicampur dalam larutan basa, akan terjadi perubahan warna menjadi jingga kecoklatan. Ekstrak kubis ungu, jika dicampur dengan asam, berubah warna menjadi merah. Jika dicampur dengan basa, berubah warna menjadi hijau. Dalam suasana netral, larutan kubis tidak berubah warna. Ekstrak kulit manggis pada keadaan netral berwarna ungu. Jika dicampur dalam larutan asam, warna ungu akan berubah menjadi coklat kemerahan. Sedangkan, jika dicampur dalam larutan basa, warnanya menjadi biru kehitaman. Untuk bunga kembang sepatu yang digerus dengan sedikit air, pada keadaan netral akan berwarna merah atau coklat sedikit ungu jika sudah kering. Jika dicampur dalam larutan asam, akan berwarna merah cerah. Dan, jika dicampur dalam larutan basa, akan berwarna hijau. 5. pH meter. Oke, udah lihat video tadi, Nak? Sudah, Bu. Oke, video ini tadi bagaimana cara indikator itu bekerja pada asam. Dan di video ini tadi ditunjukkan juga apa tadi? Jenis-jenis indikator. Oke, indikatornya ada yang alami, kan? Cuman yang alami ini agak repot, Nak. Kenapa kan harus kita giling dulu, kita kasih air, peras dulu, nanti yang dipakai cairannya. Artinya agak repot sedikit. Kemudian ada indikator yang lebih praktis, yaitu tadi indikator apa? Kertas lakmus. Ya. Ini indikator kertas lakmus. Nih, tadi kan sudah ada dijelasin di situ ya. Ini yang biru, ini yang Merah. Yang merah kan identik dengan Basa. yang biru dengan Asam. Berarti kalau kertas ini kalau ini kan biru basah, kita celupkan ke suatu cairan, kalau dia berwarna merah, berarti dia larinya ke asam. Berarti cairan yang kita uji adalah asam. Kalau yang ini kita celupkan ke cairan yang merah ini, dia langsung berubah warna jadi biru, berarti dia larinya ke biru aja pinginnya, ya kan? Berarti ini bersifat basah. Tapi kalau dua-duanya kertas ini kita celupkan ke cairan yang kita uji, nggak berubah warna? Netral. Ini untuk kertas lakmus ya. Cuman hari ini yang kita pakai kertas universal. Yang kertas pH meter kuning. Oke. Yang kertas pH meter kuning ini dia. Nah, kertas pH meter kuning disebut kertas indikator universal. Penggunaan kertas ini tadi udah lihat di video kan? Sudah. Dicelupkan saja, lihat perubahan warna, kemudian sesuaikan dengan warna ini. Kemudian cek angkanya. Tadi kan udah ada rentangnya kan? 0 sampai 6 sifatnya apa tadi, Nak? Asam. Oke, kalau 7 Netral. basa, 8.
kita mulai. Oke, ayo kita mulai praktikum. Berarti kita harus duduknya kelompok. 4 kelompok kita ya. Sebelum mulai praktikumnya dibaca dulu LKPD-nya ya, Nak ya. Silakan mulai langsung praktikumnya. Yang teliti Nak ya, dan hasil ya. Mana plastik tadi Nak? Ini berarti pasta diaduk gigi. Oke, tinggal satu lagi ya. Berarti sebanyak itu. Tuh, dicek pas lagi baru-baru tuh 10. Coba yang teliti 10. Oke. 10 apa ini Nak? Coba yang ini Yang 8 dulu. coba dekatin. Kita harus 8. Kita nggak boleh punya warna juga memang. Enggak, 8 enggak. Silakan berdiri. Agak relax sedikit kan? Tadinya nggak duduk. Oke, sebelumnya siapa yang udah siap? Ingat apa isi data dan sudah berdiskusi. Saatnya kita presentasi hasil praktikum. Kita mulai dari kelompok. Oke, sekarang kita minta setiap kelompok memberikan kesimpulannya masing-masing dari hasil percobaan hari ini. Oke, kesimpulan dari kelompok 1 atau kelompok 2 duluan, kesimpulannya apa yang kamu dapat dari pelajaran hari ini? Kesimpulan dari kalian. Kelompok siapa dulu? Oke, silakan berikan apa kesimpulan dari kelompok 2. Oke. Kesimpulannya adalah setelah kami melakukan percobaan ini, kami melihat perubahan yang terjadi pada indikator pH meter kuning yang dicelupkan ke bahan-bahan yang kami pakai, yakni deterjen dan warna asli kertas indikator sebelum ditetesi yaitu kuning Bu. Warna aslinya warna asli yang sudah ditetesi zat hijau tua, pH-nya 11, simpalutannya basah Bu. Yang kedua aku gosok, warna asli kertas kuning Bu. Warna asli kertas indikator sudah ditetesi zat hijau muda, pH-nya 8 Bu. Sifat larutan basah Bu. Yang ketiga asam sulfat atau air asi Bu. Warna asli kertas indikator sebelum ditetesi zat yaitu kuning. Warna asli kertas indikator sesudah ditetesi zat yaitu pink tua Bu. pH-nya 1, sifat larutan asam Bu. Yang keempat pasta gigi Bu. Warna asli kertas yaitu kuning, setelah ditetesi zat yaitu hijau, pH-nya 10 Bu. Sifat larutan basah. Oke, kesimpulan dari kelompok 2, mereka sudah menentukan mana saja zat yang bersifat asam dan basa. Oke, kesimpulan dari kelompok 4 Nak. Jadi kesimpulan dari hasil praktikum yang telah kami lakukan adalah sebuah kertas bahannya dicelupkan ke
tiap kelompok sudah kita dengarkan masing-masing. Oke, hari ini kesimpulan yang Ibu berikan ke kalian setelah kalian praktikum, udah tahu teorinya, udah praktikum, udah presentasi, udah dapat hasilnya. Nah, jadi kesimpulannya kertas pH meter ini merupakan salah satu indikator, artinya petunjuk yang bisa mengetahui zat yang kita uji itu bersifat asam atau basa. Zatnya yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Ini kan kertas pH meter kuning akurat nak ya? Ya, Pas angka pH-nya juga, warnanya juga. Oke, kemudian kesimpulan kedua, kalian sudah dapat menyimpulkan larutan netral itu mempunyai pH 7. Asam itu lebih kecil dari 7, basa itu lebih besar dari 7. Kemudian zat yang kalian sudah uji ada beberapa zat, berarti kita 4 kelompok, 4 kali 4 ada 16 zat ya. Padahal zat asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari ini kan banyak. Kita uji cuma ada 4, berapa tadi, 16. Ada ini punya kelompok siapa tadi nak? Ada jeruk nipis, cuka, kapur sirih, air mineral, pasta gigi, air asi, deterjen, putek, lagi kan? Dari teori kalian sudah tahu, setelah dipraktekkan lebih memastikan lagi betul apa tidak itu asam atau basa. Oke. Udah ya, berarti hasilnya sudah oke. Kesimpulan sudah. Oke, sekarang kira-kira pembelajaran hari ini bagaimana nak? Ibu harus evaluasi. Nah, kalian kerjakan soal evaluasinya biar tahu berhasil apa tidak pembelajaran pada hari ini. Kerjanya sendiri ya. Di belakangnya nanti ada refleksi ya, refleksi dari kalian. Coba kalian isi nanti apakah proses pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Nanti di checklist masing-masing nak ya. Jadi
soal itu nanti ada refleksi dari kalian ya. Kira-kira pembelajaran hari ini seperti apa? Yang secara tulis tadi secara lisan kan kamu udah jawab ya. Oke, silakan diisi dulu baru dikumpulkan ya refleksinya. Cuma di-checklist aja lah ya, bagaimana penjelasan kamu untuk pembelajaran hari ini. Kalau yang udah siap jawab evaluasinya dan sudah isi refleksinya, boleh dikumpulkan. Oh, jadi oke, kalau sudah boleh dikumpulkan ya. Bantu guna kumpulin kalau gabungin aja. Mudah-mudahan nilainya dapat 100. Amin. Mudah-mudahan dapat 100, pelajarannya juga mengerti ya, dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, silakan dikumpulkan. Oh, sekaligus sama terus bahan-bahannya, materi LKPD-nya silakan dikumpulkan semua materi apa mbak, hasil evaluasinya. Oh, barangnya nanti aja nak, yang apa praktikumnya nanti aja. Yang ini aja, yang hasil LKPD, hasil evaluasi kamu sama materinya yang dibagi tadi. Udah? Itu Pak Mus. Oke. Habis? Sudah dikumpulkan semua? Sudah. Oke. Sudah ada kumpulkan semua nak? Sudah. Oke. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita membahas tentang materi menghitung ya, menghitung angka PH. Artinya asam basa ini agak hanya diketahui melalui ciri-ciri. Pertama dulu kita mengetahui dari teori kan, ciri-ciri. Habis itu yang kedua kita pelajari dari ciri-ciri yang pertama, yang kedua dari perubahan warna, artinya dari indikator. Berarti mengetahui asam dan basa ini bukan hanya dari ciri-ciri, bukan hanya dipraktikumkan, bisa juga diketahui melalui perhitungan. Ada rumus kimianya nanti untuk menghitung pH asam ini, gimana rumusnya, untuk pH basa bagaimana ya kan, jadi bisa juga melalui perhitungan. Jadi mengetahui asam basa yang tiga cara. Ciri-ciri boleh, oh ya satu lagi lupa, dari ciri-ciri boleh, dari rumus kimia boleh, dari praktikum juga bisa, dari perhitungan juga bisa. Kan memang kalau perhitungan nanti kamu harus bisa masuk matematika. Oke ya. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini seperti biasa, kita tutup dengan berdoa. Silakan dipimpin kembali oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.